Baiklah, baiklah anak-anak. Pembelajaran hari ini akan kita mulai ya. Halo anak-anak. Halo. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, ketemu lagi pembelajaran hari ini. Belajar dari ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, aku mau lihat dulu nih. Semuanya sudah masuk? Sudah ya? Sudah, Bu. Baik. Sebelum mulai pelajaran hari ini, aku mau kasih tahu bahwa untuk absensi sudah kirimkan melalui WA group ya. Sudah kalian baca ya. Tadi pagi sudah melalui grup kalian aktifkan. Oke, ya. Mulai pelajaran hari ini. Baiknya kita berdoa dulu, ya. Tadi siapa yang masuk dulu? Coba Ilham. Tadi kan Ilham masuk duluan ya, Junid ya. Ilham, pimpin doanya ya sayang ya. Ya, Bu. Ya, ya. Ayo. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih ya Ilham ya. Ya, Bu. Halo Nana, tolong dimatikan dulu suaranya kalau lagi nggak mau menunjuk tangan, silakan matikan dulu suaranya ya, biar tidak ribut. Nah, sekarang kita akan mendengarkan lagu nasional ya. Silakan simak ya lagu berikut ini. Ibu izin share screen ya anak-anak. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo tangannya, ikut. Ayo tangannya semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya. Udah ya? Sudah nyanyi belum tadi? Udah ya? Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Semangat nggak nyanyinya tadi? Udah, Bu. Semangat ya? Semangat. Iya. Nah, semangat, Bu. Semangat, semangat, Bu. Semangat. Kita menggunakan lagu nasional itu gunanya untuk menanamkan jiwa nasionalis di hati kita kepada Indonesia, tanah air kita. Ya. Kita. Nah, sebelum Ibu mulai pelajaran, mau mengingatkan sekali bahwa kemarin kita belajar apa nih? Ayo, siapa yang tahu? Masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Ciri pantun, Bu. Ya, iya betul. Serius. Ya, Pantun, Bu. Ilham menunjukkan apa Ilham? Pelajaran kemarin Tentang pantun, Bu. Nah, masih tentang pantun, jadi ciri pantun ya, macam-macam pantun ya. Nah, siapa yang tahu macam-macam pantun ada berapa? Siapa tunjuk tangan, right hand-nya? Noval, Noval, ya. Apa Noval? Ya, jawab Pantun Noval. ada 4, Bu. Ya, apa saja Pak? Anak-anak, pantun muda, pantun tua, dan pantun jenaka. Ya, betul sekali. Betul sekali ya, Nova ya. Pinter. Ayo, sekarang coba karena Nova sudah Ilham sudah menjawab, kita tepuk hebat dulu untuk Nova sama Ilham tadi ya. Masih ingat? Masih ingat ya? Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Gitu kan? Iya kan? Nah, baik. Anak-anak, sebelum itu untuk menambah semangat kalian, coba sekarang kalian tepuk PPK. Masih ingat tepuk PPK? Ingat dong. Oke. Coba. 1, 2, 3. Religius. Yes, yes, yes. Barengan, yang penting sudah semangat ya. Sudah semangat belum? Sudah ya. Kan belum di rumah? Sudah, Bu. Ya. Berarti udah siap dong sekarang mau belajar. Udah ya.
Anak-anak, ya, sekarang karena Ibu mau menayangkan pembelajaran PowerPoint, tolong suaranya diman dulu ya. Oh, ya Itu Bu. dulu ya. Oke, Ibu izin share screen untuk pembelajaran hari ini ya. Bentar. Apa sudah kelihatan? Sudah Bu. Sudah tampak ya? Sudah Bu. Belum Bu, belum Bu. Sudah tampak ya di layarnya ya. Ibu sudah menayangkan pembelajaran hari ini untuk PowerPoint-nya. Nah, anak-anak, coba dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Baiklah anak-anak, simak tayangan PowerPoint berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Oke, nah ini seperti yang Ibu bilang tadi, hari ini kita masuk ke tema tetap tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran 1, kalau kemarin kita masih di subtema 1 ya, pembelajaran 6. Nah hari ini kita masuk ke subtema 2, pembelajaran 1. Ya anak-anak. Oke, semuanya perhatikan ke sini ya. Nih. Apakah kalian sudah siap belajar? Apakah kalian sudah siap belajar? Ya Bu. Siap Bu. Siap Bu. Siap Bu. Oke. Nah, terima kasih anak-anak hebat. Nah, hari ini kita tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan menyimak tayangan PowerPoint, anak-anak nanti dapat menganalisis berbagai macam-macam gangguan organ peredaran darah pada manusia dengan tepat, ya. Kemudian, setelah kegiatan mencari tahu dari buku, anak-anak dapat mempresentasikan berbagai macam gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Ya. Kemudian, setelah melihat tayangan pada PowerPoint, anak-anak dapat menganalisis makna dan amanat pantun dengan benar. Ya, kemudian setelah melihat tayangan pada PowerPoint juga, anak-anak juga dapat menentukan makna dan amanat pantun dengan benar. Dan terakhir, setelah kegiatan mengamati video pembelajaran, nanti Ibu kasih video pembelajaran juga untuk menguatkan pembelajaran kita hari ini, ya. Anak-anak dapat berkreasi, membuat pantun, serta amanatnya dengan benar. Ya, anak-anak ya. Kita lanjut. Nah, sekarang nih, siapa yang tahu gambar apa yang telah Ibu tayangkan ini? Ayo. Penyakit jantung Bu. Serangan jantung Bu. Siapa ya yang menjawab ya? Penyakit jantung Bu. Siapa yang menjawab Sarah ya? Yang menjawab Serangan jantung Bu. ya, orang penyakit jantung. Orang yang menderita penyakit jantung ya.
Nah, kenapa penyakit jantung itu diderita? Apa sih penyebabnya? Ada yang tahu? Mengapa? Ayo, ada yang tahu? Ayo, ayo. Rehan Bu. Saya Bu. Ya, Bu. ya, nanti dulu. Penyebabnya adalah jantung disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah. Iya, betul. Pintar ya. Coba tepuk hebat untuk Rehan. 1, 2, 3. Hebat. 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 Hebat ya. Oke. Karena adanya penyumbatan pembuluh darah, makanya penyakit jantung. Terus apalagi sih penyakit-penyakit gangguan yang disebabkan karena gangguan kesehatan pada organ peredaran darah? Ada yang tahu lagi? Ambeien Bu. Bu. Mahira ya? Mahira. Ayo, apalagi Mahira? Penyakit jantung, penyakit apalagi? Hipertensi. Ambeien Bu. Iya, Amnesia Bu. Ambeien Bu. Varises. Koroner Bu. Oh, iya, jantung koroner. Oke, baiklah. Baiklah, anak-anak. Nah, ya, ini nggak tahu ya, ini kenapa penyakit jantung. Nah, nih, kemudian penyakit lain selain penyakit jantung adalah penyakit jantung koroner. Ya, selain gangguan yang lainnya ada juga nih penyakit jantung koroner. Nah, apa sih penyakit jantung koroner itu? Nah, jadi jantung koroner itu adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Ya, nah jantung koroner ini biasanya disebut pembunuh yang diam-diam, silent ini ya, silent apa namanya itu ya. Nah, penyakit koroner ini biasanya diam-diam sudah terkena penyakit koroner. Biasanya dia sakitnya itu tidak mempunyai banyak tanda-tanda, tetapi tiba-tiba sudah parah gitu ya. Biasanya dibilang jantung koroner ini silent killer ya, karena dia tidak mempunyai tanda-tanda yang khusus, tetapi tiba-tiba punya penyakit jantung koroner gitu ya. Nah, apalagi setelah itu anak-anak? Nah, bagaimana terjadinya gangguan jantung koroner? Nah, ini ya. Jantung koroner, lihat diagram ini. Kalian lihat ke arteri koronaria menjadi mengeras dan menyempit karena apa? Kemudian aliran darah ke otot jantung semakin sedikit dan semakin sulit. Kemudian apa lagi? Otot jantung tidak mendapatkan darah yang dibutuhkan. Kemudian apa lagi nak? Timbul nyeri dada Ya betul, pintar ya. Nah, sekarang apalagi ya gangguan pada peredaran darah itu? hipertensi. Nah, ini ya, hipertensi. Itu hipertensi. Nah, Meningkatnya tekanan darah.
Ya, tekanan darah dalam Meningkat tekanan darah dalam yang sama dengan tekanan darah dari 4 kali 120 per jam. main diam dulu ya. Coba Ramayuda dulu. Ayo Ramayuda, baca itu. Apa itu hipertensi? Meningkatnya tekanan darah dalam jangka waktu lama. Dindingnya tekanan darah lebih dari 120 per 80 mmHg. Iya, betul. Ya, hipertensi itu tekanan darah tinggi ya. Darahnya terlalu tinggi sehingga membahayakan. Karena hipertensi bisa berakibat komplikasi pada penyakit-penyakit yang lain ya, Nak. Nah, apalagi kemudian, nah ini sklerosis. Sklerosis itu sama pengerasan pembuluh nadi. Nah, ya, sklerosis ini diderita oleh salah satu komedian kita, Pak Peng ya. Tahu siapa yang kenal Pepeng? Salah satu komedian. Nggak kenal, Bu. Oh, nggak kenal karena kalian bukan di zamannya ya. Jadi kalian Pak Pepeng itu udah tua, kalian baru lahir ya. Nah, sklerosis ini diderita oleh Pak Pepeng, salah satu komedian Indonesia. Pak Pepeng ini terkenal loh dulu, Nak, ya. Nah, ini dia menderita di bagian pengerasan pembuluh nadi, bagian tangan ya. Nah, ini sklerosis ini adalah penyakit yang langka. Langka penyakit ini. Jadi tidak semua orang kena penyakit sklerosis ya. Nah, kemudian apa lagi ya setelah sklerosis? Nah, varises. Sekarang dulu balik pena di bagian tis. Sekarang pembuluh balik pena di bagian betis. Serem nggak nih? Kakinya orang ini serem nggak, Nak? Serem ya? Urat-urat yang di keluar ya, itu kena penyakit. Kenapa varises diderita? Ayo, sebabnya apa sih orang menderita varises? Ada yang tunjuk? Saya Bu. Rehan, ayo Rehan. Penyebabnya karena tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Ya, biasanya terjadi di bagian kaki. Nah, itu kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya itu? Karena apa, anak-anak? Terlalu lama berdiri. Misalnya kalau kalian lama berdiri atau lama misalnya kalian lagi olahraga ya, kalian olahraga lama, lari-lari gitu, jangan langsung ditekuk ya, kakinya jangan langsung ditekuk, tetapi kalian duduk dulu, luruskan dulu kakinya ya. Agar darahnya mengalir dengan baik, lancar ya. Nggak boleh berdiri lama kemudian kalian duduk kalian tekuk. Nah, itu penyebab terjadinya varises karena pelebaran pembuluh balik pena di bagian betis menyebabkan bergumpal ya, mengumpal kemudian terjadilah varises. Ya. Ya. Baik, pinter semua anak ibu ya. Kemudian apa saja lagi sih yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan peredaran darah itu? Coba apalagi? Ayo coba apa lagi? Ada yang lain? Ayo siapa yang tunjuk tangan? Ambeien, Bu. Ambeien.
Oh iya, Ibu ini Hania, apa Hania? anemia. Oh iya, Anemia, Bu. Andeyen, apalagi Hipotensi. Anemia, Bu. potensi, Anemia, Bu. betul, apalagi Anemia, Bu. betul, Anemia. ya betul. Kalau Bu, apalagi Anemia, iskemia. apalagi itu kalau Talsemia, Bu. itu kan kalau gangguan peredaran darah itu kan ya ada yang keturunan, ada yang non keturunan, ya. Nah kalau non keturunan itu ialah anemia, ya. Kemudian kayak jantung tadi, kemudian tekanan darah rendah atau tekanan darah tinggi itu non keturunan, ya. Nah kalau dia kalau dia faktor turunan, dia ada lagi gangguan peredaran darahnya seperti hemofilia atau pembekuan darah, ya, darah sukar membeku. Nanti kita pelajari di pembelajaran kita berikutnya. Nanti diperinci lagi. Sementara ini kita belajar dulu tentang gangguan umum pada peredaran darah manusia. Ya, anak-anak ya. Nah, kemudian setelah itu penyebab-penyebab gangguan ini apa saja? Nah, apa saja penyebab gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia? Nih, coba nomor 1. Nanti yang lain tutup dulu suaranya. Nanti Ibu panggil. Siapa yang raise hand itu yang Ibu panggil boleh buka mikrofonnya ya. Ya, coba Isfara. Apa Isfara? Penyebab gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, Isfara. Yuk. Ikan saluran pembuluh darah. Disebabkan faktor usia. Iya, kemudian siapa lagi yang mengangkat tangan? Ayo. Coba dibaca. Hania, coba Hania. Hania. Karena pola hidup yang tidak sehat. Betul, pola hidup yang tidak sehat. Siapa lagi? Rizka? Rizka, ayo baca lagi Rizka. Apa lagi? Penyumbatan pembuluh darah dalam jantung disebabkan oleh lemak. lemak. Iya, betul. Penyumbatan pembuluh darah dalam jantung disebabkan oleh lemak ya. Jadi anak-anak bagi orang tua kalau kebanyakan makan yang berlemak itu tidak baik ya. Karena akan berakibat pada penyumbatan pembuluh darah. Kalau kebanyakan makannya ya, kalau terus-menerus dan kebanyakan itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Oke, sekarang coba nomor 3. Siapa lagi yang mau membacanya? Mahira. Ayo Mahira, baca Mahira. Penyebabnya terbentuknya plak atau kerak di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Betul. Terbentuknya plak atau kerak di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Kenapa sih bisa terbentuk plak? Nah, itu pembentuk plak itu dari lemak yang bertahun-tahun. Nah, bertahun-tahun terus-menerus dikonsumsi secara banyak, secara kontinu. Nah, itu lemaknya itu akan mengumpul, kemudian membentuk suatu plak atau kerak ya. Nah, itu. Kemudian nomor 4. Siapa lagi? Ayo, raise hand-nya. Raise hand-nya. Siapa lagi raise hand? Ayo. Ayo. Ya, Rehan. Ayo. Rehan. Ayo. Terlalu lama berdiri atau duduk terlalu lama. Oh iya, betul. Terlalu lama berdiri atau duduk terlalu lama. Ya, penyakit yang tadi, ya.
Apa penyakitnya tadi kalau terlalu lama berdiri? Hah? Varises. Varises, betul. Terlalu kalau duduk terlalu lama, kalau berdiri terlalu lama, varises. B? Gen. Ben, betul. Nah, coba sekarang baca lagi. Apa lagi nih? Nomor 5. Siapa right hand? Bu. Ya, siapa? Saya Bu. Ya, Danisa. Ayo, coba Danisa. Kekurangan zat hemoglobin. Dan besi, ya. Kekurangan hemoglobin dan besi. Tuh. Nah, itu kira-kira zat besi itu dapat dari apa ya? Ayo, siapa tahu? Didapat dari mana makanan yang mengandung zat besi? Ayo, siapa tahu? Makan dan sayuran, Bu. Betul. Siapa yang jawab? Rehan ya. Betul. Terdapat pada sayur-sayuran. Itu makanya kalian dianjurkan harus banyak makan sayuran dan buah-buahan ya nak ya. Untuk menghindari kekurangan zat besi. Ya, oke. Sekarang baik. Sekarang yang keenam, siapa lagi? Ayo, siapa lagi yang keenam? Baik, Danisa. Danisa. Ayo, baca nak. Coba. Fahri, mana Fahri? Tadi ada Fahri. Coba Fahri, Pak, ini baca dulu Fahri. Apalagi penyebab gangguan kesehatannya Fahri. Apa Fahri keluar tadi dari room? Fahri keluar dari room. Mahira aja, Mahira, mana Mahira? Apalagi Mahira? Kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, merokok, dan obesitas. Betul. Kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, sama obesitas ya. Nah, obesitas itu adalah kegemukan. Kegemukan yang obesitas ya. Terus sering terkena paparan radiasi. Paparan radiasi itu misalnya nih sering menonton TV dalam jangka terlalu lama, kan TV itu ada radiasinya. Kemudian apa lagi? Handphone yang kalian mainkan setiap hari itu mengandung banyak radiasi loh. Ya, banyak ya radiasi. Jadi kalau kalian sering melihat handphone terus-menerus, kalian akan cepat terpapar radiasi. Kemudian polusi, paparan polusi. Kenapa? Dari polusi itu bisa disebabkan dari asap rokok, asap kendaraan. Halo, siapa yang masih suara? Tutup dulu suaranya, Isfara. Tutup dulu mikrofonnya. Iya. Nah, kemudian paparan polusi itu bisa disebabkan oleh asap-asap kendaraan, asap rokok, asap-asap dari limbah asap pabrik ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kalian terpapar polusi. Nah, begitu. Sekarang coba berikutnya. Nomor 7. Saya Bu. Saya Bu. Kaila dulu. Kaila. Bu. Nah, Faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. betul. Faktor usia juga bisa menyebabkan penyebab ya, gangguan peredaran darah pada manusia. Karena faktor pengobatan juga.
Selain misalnya dengan kalian berobat secara terus-menerus, nah efek dari obat itu ada juga ada efeknya dalam tubuh. Misalnya nih kalian sedikit-sedikit minum obat, bersin-bersin langsung minum obat misalnya. Terus kalian batuk-batuk sedikit langsung minum obat. Kalau bisa minum obatnya nanti kalian pengobatannya melalui ini aja dulu, banyak minum misalnya, terus air hangat yang diminum, yang dikonsumsi air hangat ya. Kemudian minum air putih 2 liter sehari begitu. Jadi untuk pencegahan kita melakukan hal-hal yang baik dulu yang untuk kesehatan. Jangan dikit-dikit minum obat, tidak baik bagi kesehatan ya, karena obat itu juga ada efek sampingnya gitu. Nah, apalagi nomor 8. Ayo, siapa lagi? Saya, Bu. Siapa yang tunjuk tangan? Saya, Bu. Saya, Bu. Ilham, ayo. Yang lain tutup dulu suaranya, Ilham dulu. Merokok makanan asin berlebih dan memakan mengandung natrium. Iya, betul. Merokok, makanan asin berlebih, makanan mengandung natrium, itu juga mengakibatkan gangguan ya. Jadi kalau ada yang merokok di samping kalian, jadi sebisa mungkin kalian menghindar ya. Nah, karena asap dari rokok itu bisa menyebabkan gangguan pada peredaran darah kita ya. Kemudian nomor 9 siapa lagi? Saya, Bu. Saya, Bu. Nerida, coba Nerida dulu. Nerida, oke, pinter ya. Itu kelainan genetik darah disebabkan kekurangan faktor pembekuan darah. Betul, kelainan genetik darah disebabkan kekurangan faktor pembekuan darah. Itu faktor genetik ya. Kemudian nomor 10, siapa lagi? Siapa lagi yang mau baca nomor 10 terakhir? Coba tadi, siapa tadi yang menunjuk tangan? Ya, Rehan, coba. Sensitif renal darah disebabkan reklurinin atau anti RH darah ibu masuk dalam darah anaknya yang RH plus. Ya, betul. Ini agak kabur aja. Jadi ini ya, nggak apa-apa, masih bisa dibaca. Oke, anak-anak baik. Sudah setelah kita tahu penyebab gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Nah, tutup dulu mikrofonnya. Siapa yang masih buka? Nah, betul. Baik anak-anak. Nah, sekarang bagaimana sih usaha pencegahannya? Nah, untuk kita mencegah agar tidak terjadi gangguan pada organ peredaran darah kita, salah satu caranya adalah makan makanan yang bergizi. Contohnya, apa makanan-makanan yang bergizi? Buah-buahan. Buah-buahan, sayur-sayuran. Betul. Jadi makanlah 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Antara lain ya, Nak ya. Nah, kemudian apalagi? Olahraga yang teratur. Nah, jadi kalau sudah makan, kalian itu jangan langsung tidur. Ya, tidak baik. Kebiasaan buruk dihindarkan ya. Jadi kalian itu kalau olahraga itu sebisa mungkin setiap hari. Cukup 5 atau 10 menit sampai 15 menit. Tapi teratur tiap hari olahraganya ya. Nah, gitu. Kemudian tidur dan istirahat yang cukup. Nah, tidur dan istirahat yang cukup. Jangan begadang. Begitu maksudnya ya. Kemudian apa lagi? Menghindari makanan yang berlemak. Nah, tidak baik ya kalau dikonsumsi terus kontinu, tidak baik makanan yang banyak mengandung lemak. Sudah tutup dulu mikrofonnya Nerida.
Nah, kemudian apalagi tidak merokok. Ya, anak-anak, tidak merokok. Jangan merokok dulu. Kalau ayahnya merokok, kalian bisa bilang dulu ke ayahnya, ayah, jangan merokok ya, karena tidak baik untuk kesehatan. Nah, begitu. Tidak baik kesehatan untuk ayahnya dan tidak baik juga kesehatan untuk orang-orang di sekelilingnya, termasuk kalian. Karena asap rokok itu berbahaya bagi tubuh, ya. Nah, kemudian ada lagi tidak minum minuman keras ataupun mengandung alkohol, ya. Nah, anak-anak, kemudian simak dulu ini. Untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jantung, kamu dapat mengikuti kegiatan olahraga bela diri pencak silat atau kegiatan olahraga lain di sekolah. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, aliran darah kamu akan lancar. Nah, kalian bisa ikuti olahraga apapun itu, pencak silat, karate, atau olahraga basket, olahraga sepak bola, ya, yang kegiatannya positif, ya, yang bisa untuk kesehatan, menjaga kesehatan peredaran darah kita, ya. Kemudian manusia tidak selalu bugar setiap saat. Manusia itu pasti pernah mengalami lelah atau capek. Hal ini dapat disebabkan karena banyaknya pekerjaan, kurang makan makanan yang bergizi, kurang berolahraga. Ya. Nah, sebagai manusia, kita perlu untuk mengendorkan pikiran, ya, tidak semata-mata kita bekerja terus, belajar terus, ya, tetapi kita perlu juga mengendorkan pikiran dalam otak kita, jadi tidak tegang, ya. Nah, dengan apa? Dengan mencari hiburan sejenak, misalnya dengan bermain pantun. Nah, kalian bisa loh bermain pantun. Di sela-sela waktu senggang, kalian sudah mengerjakan pekerjaan PR, pekerjaan rumah, atau pekerjaan sekolah, kalian iseng-iseng, yuk dek kita bermain pantun yuk dek. Nah, gitu. Bisa bermain pantun. Pantunnya bisa pantun jenaka, pantun anak-anak, ataupun pantun nasihat, ya. Kita memberikan nasihat kepada orang lain, tetapi dengan cara tidak secara langsung, tetapi dengan memakai pantun. Bisa juga. Ya, Nak, ya. Nah, pantun itu banyak jenisnya. Untuk menghilangkan lelah atau capek, kita bisa memilih bermain pantun jenaka atau pantun jenis lainnya yang berisi hiburan dan bertujuan untuk menghibur diri sendiri dan juga orang lain. Nah, itu fungsinya kita bermain pantun. Jadi tidak sebentar kita sudah belajar tegang, otak tegang, ya, banyak pekerjaan, mana kurang makan pula, ya. Nah, itu jadi bisa kita salah satunya dengan bermain pantun atau dengan kalian mencari kegiatan yang positif, ya, seperti karate atau olahraga lain, sepak bola, basket, voli, boleh apa saja yang penting positif, ya. Itu gunanya untuk mencegah gangguan peredaran, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah kita. Yuk, siapa yang mikrofonnya masih hidup, matikan dulu. Oke, anak-anak, baik. Oke, kemudian setelah pantun tadi, nah, bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat pantun? Nah, ini Ibu kasih tahu kalian, kemarin sudah kita pelajari juga bahwa langkah-langkah dalam membuat pantun. Nah, langkah-langkah dalam menulis pantun yang baik dan benar. 1, tentukan topik atau tema pantun. Kemudian, kalian pilih jenis pantun yang akan kalian buat. Nah, misalnya kata Rehan, saya mau membuat pantun jenaka untuk lucu-lucuan sama adik saya. Boleh, ya, boleh sekali. Kemudian kalian tulis dahulu isi pantunnya, yaitu baris ketiga dan keempat. Nah, baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Sedangkan kalau baris ke-1 dan ke-2 itu adalah sampiran, ya. Kemarin juga pernah kita pelajari, sudah pernah kita bahas juga. Jadi Ibu hanya mengingatkan kembali bagaimana itu dalam rangka membuat pantun. Nah, jadi kalian itu
kerjakan dulu atau tulis dahulu isi pantun yang mau kalian utarakan. Misalnya kalian nih mau saya mau membuat pantun tentang kesehatan organ peredaran darah. Kalau peredaran darah boleh nggak? Boleh. Karena kan pantun banyak jenisnya. Nah, jadi kita karena kita lagi dalam peredaran darah, temanya juga peredaran darah, begitu ya, bisa ya. Nah, udah ngerti dari sini anak-anak? Nah, bagaimana menemukan amanat pada pantun? Nah, nih, pantun berfungsi untuk mengungkapkan maksud atau pikiran secara tidak langsung. Seperti Ibu bilang tadi ya. Nah, oleh karena itu, pantun biasanya mengandung pesan. Pesan atau amanat pantun dapat dipahami dari maksud isi pantun. Maksud pantun biasanya berupa nasihat atau ajaran. Cara menentukan pesan atau amanat pantun adalah sebagai berikut. 1. Membaca isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan keempat, yaitu pada isi ya. Kemudian memahami isi pantun. Apa sih isi pantun itu? Nah, kalian bisa membaca dari isi pantun yang dari baris ketiga dan keempat. Kemudian menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa sendiri. Nah, kalian bisa tuliskan nih, oh pesannya harus menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, bisa kalian tuliskan dengan bahasa kalian sendiri ya. Nah, contohnya apa sih menggali isi amanat pada pantun? Nah, ini pantun ini salah satunya adalah ini ada pantun. Pantun, anak muda berlari gesit, badan kuat, bertubuh besar, berjalan kaki 30 menit, tubuh sehat, peredaran darah lancar. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, apa sih isinya? Berjalan kaki 30 menit, tubuh sehat, peredaran darah lancar. Maknanya apa? Maknanya tentang manfaat berjalan kaki bagi kesehatan tubuh. Nah, anak-anak, sudah bisa belum sekarang kalian bisa membuat pantun sendiri? Nah, bisa nggak membuat pantun sendiri kreatif? Bisa, Bu. Pintar, hebat. Oke, kemudian, nah ini bacalah pantun berikut. Di sekolah belajar berhitung terus-menerus supaya lancar. Jagalah kesehatan jantung supaya peredaran darah lancar. Siapa yang bisa makna dari pantun ini? Ini, ya. Ayo, supaya menjaga kesehatan ya, agar peredaran darah lancar. Iya. Nah, beli baju ke pasar Jumat, jangan lupa beli kerang. Kalau mau jantung sehat, olahraga dari sekarang. Oke? Nah, sekarang tugas kalian anak-anak, kalian tuliskan gangguan-gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Kemudian nanti presentasikan gangguan kesehatan pada organ peredaran darah itu sudah nanti bentuk dalam bentuk sederhana. Ada nanti Ibu kasih tugasnya ada pada sudah Ibu kirimkan ke dalam WA group. Pantun kreasi sendiri. Temanya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kemudian galilah amanat yang tercantum dalam pantun tersebut ya. Nah, tugas-tugas kalian ada pada LKPD ya. Sudah Ibu tulis ke grupnya, Ibu kirim melalui grup. Ya, Ibu. Nah, oke. Kemudian terima kasih. Nah, anak, coba sekarang karena kita sudah pembelajaran hari ini, kalian coba Ibu tunjuk salah satu ya untuk mempresentasikan penyebab gangguan yang lain pada organ peredaran darah. Ya, coba Ibu tunjuk tangan siapa yang mau membacanya. Satu orang saja karena waktu kita nggak cukup lagi. Oke, siapa yang mau angkat tangan? Ilham ya. Ilham, ayo baca Ilham.
gang- Ilham, ayo Ilham. Bacalah. gangguan-gangguan pada organ peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu faktor non-keturunan. 1. Anemia. 2. Tekanan darah rendah atau hipotensi. 3. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. 4. Kanker darah atau leukemia. 5. Jantung koroner. Faktor keturunan. Ya. 1. Hemofilia. 2. Thalassemia. Oke. Udah ya Ilham ya, bagus ya. Anak-anak, hari ini kita selesai pembelajarannya ya, karena waktunya sudah cukup, tidak bisa ini lagi. Baiklah, untuk tugas kalian presentasikan nanti kirim ke WA ya, ke WA grup ya. Kemudian kalian selesaikan evaluasi di Google Form ya, Ibu kirimkan di WA grup. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita baiknya berdoa dulu, ya. Berdoa dipimpin oleh, coba tadi anak laki-laki, sekarang anak perempuan. Tadi anak laki-laki, sekarang anak perempuan, Nereida. Pimpin doanya ya, Nak ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Oke. Nah, selesai pembelajaran hari ini anak-anak ya. Kesimpulannya apa kita hari ini? Belajar tentang gangguan organ peredaran darah ya. Kemudian apa-apa yang menjadi penyebabnya. Itulah anak-anak hari ini ya. Pembelajaran Ibu akhiri. Terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran daring hari ini anak-anak. Tetap semangat. Tetap berlatih semangat. Memakai Mas. Belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya. Terima kasih. Kita main ya.